Kurang terdengar. Ah. Boleh Pak? Boleh Pak. Cecak yang itu nulis. Enggak awak lakukan ya Pak. Angkung awak nanti berujung. Apa yang harus dijual ya? Kalau anak gaji berbagi HP. Apa ya? Sehat Bapak Pak. Hidup nanti ya itu dia depannya itu. Sehat Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak mengizinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Nah, tujuan kedatangan saya nih Pak, kebetulan kemarin anak Bapak ini ikut ujian tes guru penggerak, alhamdulillah lulus. Dan tibalah masanya di akhir nih, ia bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan bagaimana mengambil keputusan nih Pak. Alhamdulillah, Bapak bersedia kan Pak? Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi Pak, selama ini mungkin dari awal Bapak dari kepala sekolah hingga sekarang, kita langsung ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak selama ini mengidentifikasi permasalahan kita ini, baik itu rujukan moral maupun dilema etika Pak? Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Ganes untuk wawancara berkaitan dengan apa materinya Mengambil keputusan. pengambil keputusan dari kepala sekolah ya. Alhamdulillah saya selama ini sudah dari tahun 2012 sampai sekarang, walaupun tidak di satu tempat di kepala sekolah, beberapa tempat sudah 3 tempat di kepala sekolah, terakhir di SD 172. Namun yang dimaksud mengambil putusan, Iya, Pak. nah, saya tentunya mengambil keputusan itu tidaklah secara sendiri, terutama berkaitan dengan KDN. Kemudian kita mengidentifikasi apa-apa saja dulu. Misalnya ada beberapa poin, tentu kita klarifikasi dulu mana yang utama, mana yang penting, mana yang terpenting. Jadi itu yang dari sekian banyak masalah yang ada di sekolah itu, kita identifikasi. Jadi kita pilah-pilah dulu mana yang penting, mana yang terpenting, itu yang kita selesaikan. Namun keputusan itu ada yang perlu kita musyawarahkan, kita bawa di forum majelis guru. Ada juga yang melalui beberapa orang guru. Tidak semua masalah yang kita bawa ke forum umum dengan majelis guru. Ada juga yang guru-guru tertentu yang kita butuhkan masukan atau pertimbangan. Saya itu dulu. Ya, Pak. Jadi Pak, setelah kita identifikasi masalah ini tadi, kemudian tadi udah Bapak jawab ya, cara kita mengambil keputusannya tentu tadi dengan ada musyawarah. Ya. Nah, mungkin memerlukan ide-ide dari yang lain ya Pak. Iya. Jadi kita lanjut ya Pak. Apakah selama ini dalam pengambilan keputusan ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak rancang Pak? Kalau untuk mengambil keputusan itu tentu ada apa namanya tadi? Prosedur. Tentunya kita kalau tentang anak, tentang guru dengan misalnya yang selalu bermasalah itu guru dengan siswa, itu kita identifikasi terlebih dahulu apa saja syaratnya. Tentu kita lihat dulu
investigasi, kemudian langkahnya itu tidak sekaligus kita perlu wawancara terhadap guru, kita panggil guru itu, kita dialog terlebih dahulu, diskusi terlebih dahulu, nah baru kita cari solusi. Kita ambil langkah-langkah yang saya lakukan, saya cari informasi dari pihak guru. Ini misalnya kalau masalah itu guru dengan siswa, boleh. Kemudian kita cari juga informasi dari siswa. Jadi setelah dapat keduanya itu baru kita ambil keputusan. Itulah kita tidak mau mengambil keputusan sepihak. Kita mencari kedua belah pihak, kita pertemukan terlebih dahulu, kita cari informasi terlebih dahulu, baru kita ambil keputusan. Baik Pak, jadi ketika ada permasalahan itu kita identifikasi, kita cari informasi dari berbagai pihak ya Pak. Nah setelah kita dapat cari, selama mencari informasi dari berbagai pihak itu, hal apa yang menurut Bapak efektif untuk pengambilan keputusan? Nah dari sekian banyak mungkin tak ada informasi dia, entah ada informasi dari murid atau orang lain, hal apa menurut Bapak yang lebih efektif gitu? Yang lebih efektif untuk mengambil keputusan, kalau masalah ini kan tidak bisa kita tentukan. Istilahnya saya tadi mencontohkan siswa dengan guru, nah, tentu masalah KBM, kedua masalah anak masalah tidak mau belajar, nah, itu yang selalu timbul di sekolah. Jadi kita yang perlu kita cari dulu, langkah yang perlu kita identifikasi tadi, ya langkah yang efektif itu tidak ada lain, kita harus cepat menangani. Kita panggil terlebih dulu guru, kemudian dengan anak dengan waktu tidak sama. Jadi itu langkahnya yang pernah saya lakukan, sehingga nampaknya boleh dikatakan efektif. Hal yang efektif, kita selalu terbuka baik terhadap anak maupun terhadap guru yang kita bina tersebut. Berarti Pak, intinya ketika ada permasalahan berarti langsung ya Pak. Langsung. Itu yang membuat efektif, kemudian begitu langsung dan kita transparan setelah itu. Baik Pak, sesudah kita lakukan hal seperti itu Pak, kira-kira nih Pak, hal apa saja yang menjadi hambatan untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Ini kan ketika kita jalani mungkin ada permasalahan, kita ikuti, kemudian kita identifikasi, kita panggil dan sebagainya. Dalam segi itu Pak, dalam selama ini hal apa yang menjadi tantangan atau hambatan untuk mengambil keputusan Pak? Yang selalu menjadi hambatan itu tergantung kondisi masalahnya. Apa masalahnya? Yang saya cenderung tadi masalahnya siswa dengan guru. Nah, siswa ini kadang-kadang maklumlah, masa anak siswa ini masa bermain Pak? Masa perubahan, masa transisi. Jadi itu kadang-kadang menjadi kita tidak puas untuk menangani, sehingga guru dengan murid itu selalu tidak bisa ditangani dengan baik, karena saling guru ingin menunjukkan keinginan sendiri, apalagi guru yang kurang mempunyai wibawa, mempunyai karakter yang khusus mendidik, sehingga di situ kadang timbul permasalahan. Namun itulah kita sebagai pimpinan sekolah, tentu kita kedua-duanya itu harus kita adopsi masalah-masalah itu, sehingga kita bisa mencari keputusan terakhir. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, apakah ada prosedur atau jadwal tertentu Pak untuk mengatasi hal yang tadi?
Nah, adakah prosedur tertentunya atau jadwal tertentu? Prosedurnya begini saja, misalnya masalah itu kalau cari prosedur yang permanen tidak ada. Tidak ada yang khusus masalah di sekolah itu prosedurnya. Yang pertama, langkah prosedur yang khususnya tengok kondisi masalahnya. Kalau dia siswa dengan siswa, tentu ada gurunya terlebih dahulu. Tentu gurunya lah yang menyelesaikan. Antara guru siswa kelas lain dengan kelas satu dengan yang lain, kita cari sepakatan antara kedua guru. Kalau juga tidak ada penyelesaiannya, baru kita ambil, baru kita memasuki menyelesaikan untuk masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut. Sebab di sekolah itu yang banyak terjadi barangkali selama kita menjadi kepala sekolah, yaitu kasus anak-anak lah. Nah, ini kadang-kadang maklum saja lah, anak-anak ini masa perkembangannya, jadi apalagi terkadang pengaruh dari orang pendidikan di rumah dengan di sekolah itu kadang tidak sinkron, tidak sejalan, sehingga terjadilah perbedaan. Kalau gurunya masih bisa untuk mempertimbangkan permasalahan-masalah itu, alhamdulillah tidak akan diperpanjang masalah itu. Kemudian itulah rasanya kalau permasalahan itu tidak permanen, istilahnya kan masalah itu kadang-kadang dadakan, kadang-kadang macam-macam terjadi dengan kondisi lah. Jadi Pak, dari sini dapat saya tangkap tadi Pak bahwa semuanya itu tidak lepas dari kita diskusi, musyawarah ya Pak ya. Nah, tadi walaupun sudah ada hambatan dengan adanya mungkin mencari solusi yang lain dengan musyawarah, akhirnya kan terpecahkan. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini Pak, hal apa atau adakah orang atau faktor tertentu yang mempermudah mengambil keputusan selama ini? Nah, hal apa yang selama ini menurut Bapak yang sudah Bapak alami